Halo para kuliker semuanya, kembali lagi di channel Jengkulik. Channel tempat para kulikers bisa mendapatkan info, tips, dan resep-resep tentang kue. Jadi para kulikers nih yang hobi baking, bikin kue, atau yang mau tahu info-info tentang bahan-bahan kue, bisa langsung ke channel Jengkulik ya. Para kulikers, hari ini Jengkulik mau memberikan resep salah satu kue basah yang mungkin sudah menjadi favorit para kuliker semua juga. Nah, siapa sih yang gak kenal dengan nama kue dadar gulung? Kue yang berwarna hijau seperti bentuknya digulung itu kulikers, dan isiannya ada kelapa. Ini rasanya itu sangat enak banget kulikers, dengan aroma pandan, isian kelapa, rasanya manis gurih jadi satu, itu mantep banget kulikers. Dan kue dadar gulung ini kulikers sangat cocok sebagai isian snack box, ataupun bisa juga sebagai teman minum teh ataupun minum kopi, atau bisa juga langsung dicemilin juga enak loh kulikers. Nah kulikers, mungkin dalam membuat dadar gulung kulikers sering mengalami kesulitan dalam membuat bentuk kulit yang berpori ya kulikers. Nah para kulikers nih yang pengen tahu cara membuat kulit dadar gulung agar lebih berpori dan bahan-bahannya apa saja yang diperlukan dalam membuat kue dadar gulung ini kulikers. Nah tepat banget nih kulikers, di video ini Jengkulik mau berikan resep-resepnya dan cara membuatnya juga. Jadi para kulikers yang pengen tahu tonton video ini sampai selesai ya, jadi biar dapat info lengkapnya. Oke kulikers, sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya ya. Dan di sini kita akan membagi dua untuk bahan-bahannya, yaitu bahan untuk kulit dan bahan untuk unti isian kelapanya. Jadi sekarang kita mulai untuk bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat kulit dadar gulungnya terlebih dahulu ya kulikers. Bahan pertama yang kita perlukan adalah tepung terigu, dan di sini kulikers untuk tepung terigunya kita pakai yang protein sedang saja kulikers, karena ini tergolong untuk kue basah, jadi kita bisa pakai yang protein sedang seperti contohnya merek segitiga ya kulikers. Dan untuk bahan yang kulikers, untuk terigunya ini kita pakai sebanyak 250 gram. Dan sebaiknya nih kulikers, terigunya kita ayak terlebih dahulu ya. Dan untuk bahan yang kedua adalah tepung tapioka. Nah untuk tepung tapioka ini kita pakai yang tapioka sagutan nih kulikers, karena untuk hasil bikin kue basah sebaiknya memakai yang sagutani, tapioka sagutani, karena biar hasilnya lebih bagus. Dan untuk tepung tapioka sendiri kita pakai cukup 2 sendok makan saja. Dan setelah itu kita membutuhkan telur, dan untuk telur ini kita pakai putih dan kuningnya sebanyak 1 butir. Lalu kita memakai air pandan sebanyak 150 ml. Nah untuk air pandannya ini kulikers bisa buat sendiri dengan cara memblender pandan lalu diambil sarinya, atau bisa juga kulikers kalau mau secara instan atau cara praktisnya kita bisa memakai air dicampurkan dengan pasta pandan ya kulikers, jadi biar ada aroma pandannya dan dapat warna hijaunya juga. Itu kita pakai bisa setengah sendok teh saja, atau kira-kira sampai hijau saja ya kulikers. Dan untuk selanjutnya kita untuk gurihnya nih kulikers, kita bisa memakai santan tapi yang kekentalannya sedang saja ya kulikers, jadi tidak harus yang kental banget ya, yang kentalnya sedang saja. Dan untuk santan ini kita bisa ambil dari perasan kelapa, itu sebanyak 650 ml. Ataupun kulikers yang mau pakai praktis juga bisa memakai santan instan ya kulikers, cuman karena santan instan dia terlalu kental, kita bisa airkan sedikit sampai semuanya antara santan dan air dicampur itu 650 ml. Jadi usahakan kalau untuk santan instan ditambahkan air sedikit agar dia tidak terlalu kental. Oke kulikers, dan untuk aromanya nih jangan lupa kita tambahkan juga vanili secukupnya dan garam secukupnya juga. Oke kulikers, itu adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat kulitnya. Nah sekarang ke cara membuat kulitnya ya kulikers. Cara membuat pertama yang harus kita lakukan membuat kulit
kulit dadar gulung adalah kita campurkan semua bahan yang tadi untuk bahan-bahan bagian kulitnya. Jadi semua bahannya kita masukkan ke dalam wadah, lalu kita aduk semuanya sampai semuanya rata ya Kolikers, dan pastikan sudah tidak ada terigu yang gerenjel atau menggumpal, karena itu akan mempengaruhi tekstur dari kulit dadar gulungnya nanti. Dan jika memang sudah dikocok, maka kita bisa saring adonannya. Tujuannya agar tidak ada adonan yang menggumpal lagi ya Kolikers. Jadi sebaiknya kita saring, dan kalau misalnya kita saring berarti adonannya sudah tidak ada yang menggumpal. Dan setelah itu Kolikers, kita bisa tambahkan air pandan ataupun pasta pandan yang tadi. Kalau misalnya para Kolikers tidak membuat air pandan, bisa pakai pasta pandan langsung, lalu kita aduk ke dalam adonannya. Dan jika memang sudah, kita siap untuk membuat kulitnya terlebih dahulu ya Kolikers. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita panaskan teflon. Usahakan memakai teflon yang anti lengket, karena kalau lengket nanti kulitnya akan robek dan susah lepas dari teflonnya ya Kolikers. Jadi pakai teflon yang anti lengket, lalu kita olesi dengan minyak sedikit. Lalu kita tuang adonannya kurang lebih 1 sendok sayur sop atau kira-kira 2 sendok atau sampai 3 sendok makan. Lalu jangan lupa Kolikers untuk diputar, jangan sampai adonannya menggumpul di tengah saja. Tapi teflonnya diputar sampai adonannya memenuhi teflonnya ya Kolikers. Kita buat dengan menggunakan api sedang saja Kolikers. Lalu kita masak kulitnya sampai matang, tapi jangan sampai kering ya Kolikers. Nanti kalau kering namanya bukan kulit dadar gulung lagi loh Kolikers, nanti jadinya crispy malahan. Jadi kalau sudah kering cukup kita angkat kulit dadar gulungnya. Lalu kita tuangkan lagi adonannya, kita dadar lagi kulit telur dadar gulungnya ya Kolikers. Aduh jadi beribet nih juling kulit ngomongnya nih. Dan kita buat semuanya kulitnya sampai adonannya habis ya Kolikers. Dan kita bisa sisihkan kulit dadar gulungnya sebelum kita masukkan isian kelapanya. Dan jika adonannya semua sudah kita buat, maka kita bisa langsung lanjut aja membuat isian kelapanya. Nah, untuk membuat isian kelapanya nih Kolikers, gula merah, lalu parutan kelapa. Nah, untuk kelapanya ini kita pakai yang muda ya Kolikers, jangan yang tua atau yang sedang saja. Jangan yang terlalu tua ya Kolikers, karena nanti akan membuat isian kelapa itu keras, kelapanya tidak lembut. Jadi sebaiknya memilih yang muda atau yang sedang. Lalu bahan selanjutnya yang diperlukan adalah gula pasir dan vanili secukupnya. Nah, itu bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat isian kelapanya ya Kolikers. Sekarang kita langsung lanjut aja ke cara membuat isian kelapanya. Yang pertama kita lakukan adalah kita larutkan gula merah. Kita masukkan ke dalam air mendidih, lalu kita aduk-aduk sampai gula merahnya sudah larut. Lalu kita bisa juga tambahkan daun pandan agar aroma dari isian kelapa itu wangi ya Kolikers. Dan setelah itu kita masukkan gula pasir dan kita aduk-aduk sampai rata. Dan terakhir nih Kolikers, kita bisa saring dulu gula merahnya, cairan gula merah yang sudah kita masak, lalu kita sisihkan. Dan setelah itu nih Kolikers, setelah kita udah sisihkan cairan gula merahnya, kita bisa ambil teflon yang anti lengket atau wajan yang anti lengket untuk kita menyangrai sebentar dari kelapa parutnya. Tujuan kita menyangrai ini adalah agar nanti isian kelapanya itu bisa awet tahan lama ya Kolikers, jadi tidak cepat basi. Kenapa? Jadi kelapanya harus kita masak terlebih dahulu itu biar lebih awet. Kita gongseng-gongseng saja Kolikers, kita ongseng-ongseng sampai kira-kiranya kelapanya agak kering sedikit ya Kolikers. Dan jika memang sudah kering, maka kita bisa masukkan larutan dari gula merahnya Kolikers, dari air gula merahnya tadi. Lalu kita aduk-aduk lagi, kita bolak-balik kelapanya agar semua bagian ratanya kering ya Kolikers, dan gula merahnya menyerap juga ke kelapa parutnya. Dan jika memang semua airnya sudah menyerap ke dalam kelapa parut, kita tumis sebentar lagi Kolikers sampai agak kering, dan setelah itu baru kita bisa matikan kompornya dan kita sisihkan isian kelapanya. Dan setelah itu Kolikers, kita siap untuk
membentuk si dadar gulungnya ya. Yang pertama kita siapkan dulu kulitnya, lalu kita masukkan isian kelapanya. Dan setelah itu kita lipat dan kita gulung seperti ini ya kulikers. Kita ulangin sampai semua kulit adonannya sudah terpenuhi atau sudah diisi dengan kelapa parutnya atau isian kelapanya. Dan setelah itu nih kulikers, kita bisa lihat nih ya, nih hasil dari kulit dadar gulungnya ini bagus banget ya kulikers. Udah warnanya hijaunya seperti natural dan hijaunya itu cerah kulikers. Ditambah dengan kulit dadar gulung yang pori-porinya cantik banget nih kulikers dan tidak robek juga. Dan para kulikers, kalau semua kulit dadar gulungnya sudah diisi dengan isian kelapa, maka dadar gulung pun siap untuk dinikmatin kulikers. Rasanya manis, legit, gurih. Wah, mantap banget dan kue kulikers. Oke kulikers, itu adalah bahan-bahan dan cara membuat dari dadar gulung yang ekonomis dan anti gagal. Jadi para kulikers yang pengen cobain di rumah, buruan deh cobain di rumah resep dari Jengkulik kali ini loh. Semoga para kulikers bisa berhasil semua ya dalam membuat kue dadar gulung ini. Oke kulikers, terima kasih juga sudah menonton video Jengkulik kali ini. Dan semoga video ini bisa bermanfaat ya. Dan jangan lupa kulikers untuk selalu klik loncengnya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen. Serta kalau mau di-share juga boleh banget ya kulikers, seperti ke teman, ke saudara, ataupun ke tetangga-tetangga juga ya kulikers. Pasti mereka seneng banget. Yang punya pertanyaan atau yang mau request atau yang punya ide juga buat video Jengkulik yang selanjutnya, bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya kulikers. Dan para kulikers, jangan lupa untuk selalu tungguin video Jengkulik di setiap hari Selasa dan hari Jumat. Dan para kulikers, kira-kira selanjutnya Jengkulik mau membahas tentang apa ya? Jadi para kulikers yang penasaran dan pengen tahu, tungguin terus video terbaru dari Jengkulik hanya di channel Jengkulik. Oke kulikers, terima kasih. Dan sampai ketemu di video Jengkulik yang selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.